Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Saya Ahmad Siddiq, Koordinator Indonesia School Journalist Region 11 Jawa Tengah, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Sang Saka, sharing santai ala pramuka yang diselenggarakan oleh teman-teman ISJ Jawa Tengah dengan dua orang narasumber hebat, yaitu Kak Ardo dari Saka Milenial Kuarda Jawa Tengah dan juga Kak Dida dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah. Selamat belajar, selamat menimba dan menyerap ilmu dan wawasan sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Salam pramuka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jilan Rona Anissa dari ISJ Jawa Tengah. Di sini saya akan memandu jalannya acara Sang Saka bersama dua narasumber kece kita, ada Kak Dikda dari DKD Jawa Tengah dan Kak Ardo dari Saka Milenial. Narasumber pertama kita ada Kak Ardo, nama lengkapnya Sukma Wahyuwardono, tempat tanggal lahir Klaten, 17 Juli 1980. Jabatan saat ini adalah andalan daerah urusan komunikasi strategis Kuarda Jawa Tengah, bekerja di Government Resource Management System Jawa Tengah. Lalu mungkin bisa menghubungi Kak Ardo di Instagram @vivodevil, pakai V, vivodevil, atau Twitternya juga vivodevil. Pengalaman kepramukaannya cukup banyak ya teman-teman, mulai dari Dewan Kerja Cabang, Klaten, 2 periode, terus juga sekarang menjadi andalan daerah, urusan komunikasi strategis Kuarda Jawa Tengah, dan juga Wakapin Saka Milenial Kuarda Jawa Tengah. Moto hidupnya, you must be true to yourself, to be someone you are proud of. Terus yang kedua ada Kak Dikda nih, yang cantik banget hari ini. Saya sampai terkesima lihatnya ya kan. Halo semuanya. Jadi nama lengkapnya ada Dikdayani Hanugraha Aning Rahina. Cantik banget namanya teman-teman ya. Tempat tanggal lahir, jadi aku sama Kak Dikda nih kayaknya seangkatan nih. Kak Dikda ini lahir di Rembang 23 Maret tahun 2000. Sama nih kita Kak. Terus jabatannya anggota DKD Jawa Tengah, masa bakti 2018 sampai 2023. Sekarang kuliah di Universitas Sultan Agung, Semarang. Iya benar Kak? Iya benar. Bisa hubungin Kak Dikda lewat Twitter @inidikda, DHIGDA, atau Instagram Dikdayani Har. Kegiatan pramuka yang paling barunya ini, beliau pernah ikut Rainas tahun 2017 juga, berarti bareng sama saya, juga PWN tahun 2015. Motonya jadi baik dan unik. Sesuai banget sama Kak Dikda nih, yang unik, cantik, dan Oke. Kayaknya nggak usah berlama-lama lah ya. Teman-teman pasti udah pada nunggu-nunggu nih, apa sih yang mau disampaikan dari Kak Dikda sama Kak Ardo hari ini. Jadi temanya hari ini itu adalah kilas balik kegiatan pramuka di awal pandemi dan adaptasi kegiatan pramuka di masa depan. Kayak yang kita tahu nih, sejak bulan Maret lalu, kita udah dipaksa untuk nggak ketemu teman-teman, nggak bisa ngobrol, main pramukaan, daki bareng, atau main-main bareng, karena adanya pandemi COVID-19 ini, dan sampai sekarang juga masih melanda di seluruh dunia ya. Nah, tapi kita nggak bisa berhenti gitu aja kan, nggak bisa kita stop, nggak kegiatan kepramukaan, itu bakal bikin kita kangen banget. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus bikin kegiatan baru yang basisnya online, yang basisnya bisa lebih fleksibel dilakuin di mana aja. Nah, jadi mungkin dari Kak Ardo kali ya. Apa sih Kak kendala yang dihadapin nih di kegiatan pramukaan saat awal terjadinya pandemi COVID-19 ini?
Udah ya, pertanyaannya itu. Iya. Ini kebetulan background-nya hujan. Barusan mulai hujan. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Kita lupa kan? Salam Pramuka. Yang pertama, ini sangat bagus sekali. Belum pernah ada yang mengulik masalah ini dan saya kaget. Saya sebenarnya tertarik mengikuti ini dan mau menyempatkan waktu karena materinya itu memang beda dari yang lain. Biasanya kan cuma disuruh jadi narasumber kayak behind the scene-nya kegiatan kita kemarin secara daring itu jungkir jempaliknya seperti apa. Nah, itu makanya saya sangat appreciate sekali. Nah, yang pertama jelas dalam masa pandemi di awal-awal kemarin sangat-sangatlah susah ya dalam artian untuk memulai kegiatan daring itu untuk bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama pasti kendala tentang masalah koneksi atau konektivitas dari tiap-tiap daerah yang pasti berbeda-beda. Cuman dari Saka Milenial kita sudah istilahnya kita sudah melakukan koordinasi, kita sudah melakukan sebelumnya itu kita sudah well prepare dulu untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfo di seluruh kabupaten kota. Yang kebetulan kan harapannya kan Saka Milenial itu ada menginduk di Dinas Kominfo kabupaten kota. Nah, kalau kita tidak segera memulai, kasihan teman-teman penegak Pandega itu pasti juga bukan bosen lah ya, jenuh ya lebih tepatnya dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatan daring dari sekolah. Yang di awal-awal pandemi jelas-jelas kegiatan daringnya itu berupa tugas. Ya, itu kan banyak sekali aduan yang masuk ke aduan di Laporgub langsung ke gubernur. Dan kita juga mengamati hal itu. Makanya kita waktu itu sempat sebelum kegiatan ada pandemi ini, kita sempat berkolaborasi dengan teman-teman dari Laporgub di Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrol sebenarnya tentang aduan yang ada di Jawa Tengah dengan teman-teman Dewan Kerja cabang di seluruh Jawa Tengah. Untuk apa? Untuk kita bisa menyikapi atau mengambil peran di masalah aduan yang ada di Jawa Tengah, tentunya oleh masyarakat Jawa Tengah. Nah, di situ akhirnya kita memulai kegiatan daring itu dengan gelar Saka Milenial yang benar-benar itu tidak terkonsep di awal, tidak ada persiapan yang sangat seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya ya. Kalau misalnya ada kegiatan kan kita well prepare 3 bulan sebelumnya atau paling nggak ya sebulan sebelumnya, itu nggak ada. Benar-benar kita spontan atas arahan dari pimpinan juga untuk bisa mengisi masa-masa pandemi ini dengan kegiatan daring yang positif dan menambah ilmu dari teman-teman penegak Pandega. Waktu itu target kita cuma Jawa Tengah, tapi akhirnya yang masuk dan ikut berperan serta di kegiatan Gelar Saka itu ada sekitar dari provinsi, ya, yang lain itu ada 6 sampai 8 provinsi ada yang ikut juga. Jadi effortnya sangat luar biasa sekali karena belum pernah ada, ya kan? Belum pernah terjadi pandemi sebelumnya. Jadi kita juga tidak ngerti juga daring itu seperti konsepnya itu tidak ada juklaknya. Kan biasanya kalau kita ada kegiatan itu kan ada juklaknya nih. Jadi kita tinggal ngikutin juklaknya, oke, kita siapin ABC itu yang nggak ada. Jadi kita harus nyusun semuanya sendiri, kita harus lebih kreatif lagi sendiri, kita harus membuat platform sendiri. Seperti itu, dari mulai pendaftaran, kemudian sampai pembagian kegiatan dan sebagainya, semua dibuatkan dashboard jadi satu sehingga peserta ketika mau mengikuti dan memilih kegiatan lebih enak. Jadi effortnya sangat luar biasa sekali dan kita juga nggak mengira ternyata antusiasmenya juga sekitar 300-an lebih peserta itu mendaftar waktu Gelar Saka Milenial. Jadi kick off-nya di Jawa Tengah itu adalah Gelar Saka Milenial. Setahu saya ya, karena kelihatannya yang lain nggak ada kegiatan. Bahkan seluruh Indonesia pertama kali yang mengadakan kegiatan daring secara online pramuka itu ya Gelar Saka Milenial, dan itu diikuti hampir 300-an pramuka penegak Pandega dari seluruh Indonesia, 6 provinsi lah, kira-kira gitu. Nah. Mantap, berarti keren ya Jawa Tengah. Ternyata saya sebagai warga Bintaro baru jadi
baru tahu sekarang ini malah kalau yang memprakarsai kegiatan online pramuka nih dari Saka Milenial, keren banget. Terus nih, kalau dari sisi ini kan dari Saka Milenial ya, Dewan Kerja Daerah nih, apa sih Kak kendala yang dihadapi sama DKD nih terkait pandemi ini? Terus pramuka gimana? Kemarin juga sempat ada kegiatan apa ya kemarin? Jamda bukan? Raimuna Daerah. Raida ya, Raida online kan? Iya. Itu keren banget sebenarnya. Saya suka. Gimana nih Kak? Oke, ini mode Dewan Kerja Daerah ya, mewakili Dewan Kerja Daerah. Mohon izin Kakak Wapin Saka Milenial Partai Daerah Jawa Tengah di sini anggota Pin Saka Milenial Partai Daerah Jawa Tengah izin menambahi. Sebenarnya kalau dikilas balik Jawa Tengah itu bukan hanya memprakarsai kegiatan daring di luar kegiatan yang paten ya, misalnya kayak Raida, Jamda segala macamnya, tidak itu saja kan. Saka Milenial memprakarsai saka-saka untuk melakukan kegiatan daring, terus webinar yang kalau kita melihat dulu banyak sekali live streaming hampir setiap sore itu. Contoh saja Dewan Kerja sebelah nih, hampir setiap sore itu ada live streaming dan itu membahas peran pramuka di tengah pandemi itu saja. Coba Kakak kalau pasti sering melihat ada live streaming yang membahas tentang tema itu. Saya beberapa kali juga sama Mas Ardo, sama Kak Ardo juga itu menjadi pembicara atau ikut dalam webinar tersebut atau melihat pembahasannya itu dan outputnya atau feedback yang bisa diimplementasikan setelah webinar itu tidak ada, cuma pembahasan doang, tidak menimbulkan sebuah solusi atau apa. Sampai akhirnya kita juga kemarin di Dewan Kerja Daerah sempat ragu perihal cukran atau sebagai macamnya, itu juga kita ada sedikit pemahamannya kurang gitu kan. Mengedukasi itu yang paling berat di awal-awal, mengedukasi gimana teman-teman cabang, gimana teman-teman pramuka penegak pandega di Jawa Tengah itu mau menerima bahwasanya Raimuna harus dilaksanakan daring. Kalau tidak, kita akan tumpuk-tumpukan di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Dan persiapan itu sebenarnya kalau Raida keseluruhan itu dari awal-awal ada kita kan mau di Puskepram yang baru sekarang mau kita adain Raida di situ, sampai akhirnya pandemi 3 bulan kita mendek berhenti untuk memikirkan Raida karena belum menemukan kesepakatan dari pimpinan, sampai akhirnya mendadak Raida harus online 2 bulan, kurang dari 2 bulan lah seperti itu. Jadi kita melaksanakan Raimuna daring pertama, Raimuna yang terpanjang pertama, dan Raimuna pertama online di seluruh Indonesia. Terus pas minggu terakhir Raida itu kita disusul dari DKD Jatim yang menyelenggarakan peran saka daerah, dan ini mau disusul Raida Jawa Barat daring juga. Jadi Jateng itu benar-benar kayak berani untuk mengawali, tapi ya semoga memang benar-benar menginspirasi teman-teman ya, tidak hanya untuk berani mengubah, tapi juga mau untuk memvariasinya lebih kreatif, tidak hanya untuk meneruskan saja. Kami harap kolaborasi teman-teman semuanya pramuka penegak pandega itu maulah untuk kita kolaborasi yang benar-benar inspiratif gitu loh. Jadi kami harap ke depannya kita jangan takut dengan keadaan yang kayak gini, jangan takut tentang karena kita agent of change, agen dari perubahan, jangan takut untuk berubah, tapi berubah aja juga berubah yang baik. Kita juga ADART selalu dipegang, kode kehormatan tetap dipegang, itu karena ketika itu tidak kita pegang ya buat apa kita berubah gitu kan. Kemarin kan kita yang paling kendala, kalau ditanya kendala itu yang paling berat ada kendala pemahaman, mindsetnya. Pas pertama siapa sih yang kalau misalnya dapat hal baru langsung bisa menerima, kan jarang juga kan. Jadi kita kemarin ikut ada rakor DKC juga ya Kak Ardo, ada public hearing juga, ada banyak pokoknya, sampai akhirnya tercetuslah Raida online yang mengundang segala macam pihak seperti itu. Wah,
Keren ternyata ya, emang benar keren banget lah Jawa Tengah ini. Nggak kalah sama Dewan Kerja sama Kuarda sebelah sana. Oke. Tapi Kak, jadi tadi Kak Dida sempat off. Jadi gimana ya, kayak ini kan sebenarnya ya saya pribadi ini agak kurang update sih masalah yang di Kuarda Jateng ini, dan tapi kerennya ternyata emang benar-benar jadi awal dari semua awal gitu. Nah, dari kakak-kakak nih, tantangan publikasi itu apa aja sih Kak yang menghadang di acara, di pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis daring ini? Karena kan nggak semua orang terbiasa dengan ini, dan gimana caranya meyakinkan orang tua mungkin untuk yang kelas apa ya, penegak ke bawah lah. Kalau penegak pandega kan udah bisa lah mengolah sendiri. Kalau buat yang ke bawah itu gimana sih meyakinkan orang tua kalau itu kegiatan pramuka yang daring ini tuh baik gitu buat semua anak dan yang terbaik buat saat ini di pandemi ini. Mungkin dari Kak Abdul atau Kak Digda dulu. Kak Ardo nih, kalau penegak ke bawah Kak Ardo berarti. Jadi gini ya, inilah bedanya pramuka dengan yang lain. Jadi pramuka itu ada struktur organisasinya, ada levelingnya. Dari mulai tingkat daerah, kemudian ada cabang, sampai ranting. Dan yang paling dipegang teguh itu sebetulnya adalah Iklas Bakti Bina Bangsa, Berbudi Bahwa Laksana. Terus yang kedua adalah pramuka itu adalah agen dari pemerintah. Dua itu yang jadi motor dari kita untuk bisa berjalan di kegiatan selama pandemi ini. Saka milenial jelas, saka milenial itu adalah saka yang baru yang di Jawa Tengah, baru dilantik di akhir 2019, baru mau ancang-ancang tiba-tiba pandemi, bubar semua, karena semuanya fokus di COVID, ya kan? Akhirnya kita harus memulai menginisiasi kegiatan. Di mana gunakan publikasi yang seadanya yang kita miliki. Yang pertama, sosial media pasti. Sosial medianya saka milenial ya nggak malu-maluin amat lah. Walaupun baru 1 tahun, ya followernya ya minimal 1.000 lah. Dari situ kita juga punya teman-teman yang menjadi admin di kuartir daerah. Dari Kuarda, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang di seluruh Jawa Tengah. Kita ajak kolaborasi semuanya. Dan bahkan dari Dinas Kominfo yang ada di seluruh Jawa Tengah, kabupaten kota. Jadi jejaring-jejaring inilah sebenarnya yang membantu kita untuk mempublikasikan. Selain juga kita menggunakan surat edaran dari Dinas Kominfo Provinsi memberikan surat edaran ke Dinas Kominfo kabupaten kota. Dari keluarga membuat edaran ke kuartir cabang. Seperti itu. Jadi sebagai agen pemerintah, pramuka itu harus memberikan contoh. Memberikan contoh gimana sih sebenarnya era new normal. Era new normal selama ini itu kan hanya lip service, hanya sebuah konten yang disajikan di semua platform. Tapi apakah sudah ada yang memberikan contoh di sebuah daerah? Belum ada. Makanya pramuka segini berperan. Yang sudah bergerak siapa? Pramuka peduli. Dengan protokol kesehatan, mereka tetap melayani dan bergerak sesuai dengan tupoksinya. Nah, yang lainnya, apakah itu hanya diam? Apakah hanya pramuka peduli saja yang bergerak? Enggak dong. Jadi kita harus mengambil peran di situ. Karena program pemerintah jelas ya, yang diurusi banyak dari A sampai Z. Sebagai pramuka, kita harus mengambil peran di mana nih yang kita bisa ambil peran. Kayak gitu. Jadi, sepanjang kita bisa melakukan dengan protokol kesehatan yang benar dan di eranya normal yang sebenarnya, ya ayo, kenapa nggak kita gas saja gitu. Kalau bahasanya K3, gas. Gitu. Walaupun tidak ada
juklak-juklis yang sudah ada ya kita tahu dong batasan-batasannya seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatannya materinya akan mengenai di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk adik-adik, ya, untuk penggalang dan siaga, itu butuh yang namanya pembina dan orang tua. Di Jawa Tengah, kita juga sudah laksanain kemarin. Namanya Persari untuk adik-adik siaga. Dan adik-adik penggalang kemarin sempat ada kegiatan Eagle Scout Award. Pramuka Garuda. Itu kegiatan apa? Benar-benar gimana? Kegiatan apa itu tadi buat Eagle Scout Award. Oh, Eagle Scout Award. Oh, itu masih Ya. Berarti waktu pandemi. Ada dong. Hanya di Jawa Tengah deh katanya. Keren ini. Jadi adik-adik yang siaga itu tetap didampingi dengan orang tua dan pembina, dan adik-adik penggalang juga didampingi oleh pembinanya. Mereka bisa mengikuti kegiatan di rumahnya masing-masing atau di sanggar kuartir cabang masing-masing. Tetap dengan pendampingan dari pembina atau orang tua. Jadi kita tetap mengadakan kegiatan kemarin, bisa dicek di sosmednya Kuarda, kegiatannya banyak sekali dari mulai LPK, kemudian Eagle Scout Award, Persari buat adik-adik siaga, sampai ke Raimuna daerah yang cukup luar biasa. Jadi gitu, ya. Semua daring berarti Kak, nggak ada yang offline datang ke Jateng gitu. Kalau sampai saya tahu semua, berarti saya ngurusin itu semua. Mantap sekali Kak. Nah, karena ini tadi kan konteksnya lebih ke Kuarda ya, ini mau balik lagi nih ke DKD. Tadi kan katanya banyak nih kegiatan di DKD sampai harus raida dilaksanain biar nggak numpuk-numpuk. Nah, kegiatan apa aja sih Kak sebenarnya yang harusnya dilaksanain tahun ini, tapi akhirnya terancam tertumpuk-tumpuk gitu? Kalau yang harus dilaksanakan tahun ini tapi dibatalkan itu belum ada kayaknya. Mungkin kalau ada gladi mantap tahun ini tidak dilaksanakan karena kalau gladi tangguh atau mantap di online kan itu kan gimana gitu kan. Jadi kan kita undur saja, pindah ditunda seperti itu. Tapi untuk keseluruhan tahun ini alhamdulillah terselenggarakan semuanya kecuali giat partisipasi nasional yang di Unpad itu ada PWN sama Wirakarya Nasional sama Paransaka daerah di Bangka Belitung itu ditunda untuk tahun depan. Ada pelatihan kewirausahaan itu ada yang semula hanya beberapa hari juga jadi 1 bulan. Itu tim di balik layarnya juga ada Kak Ardo. Terus LPK juga yang beberapa hari, 5 hari, 4 hari itu jadi 3 minggu. Terus langsung Raida ya Kak, Raimuna daerah itu yang semulanya 4 minggu jadi 3 minggu karena mepet sekali kan, kepadatan. Oh gitu. Terus nih Kak, suara saya masih terdengar jelas kan Kakak? Jelas. Oke. Terus seandainya nih Kak, tadi kan gladi mantap sama gladi tangguh aneh kalau dilaksanain online ya kan. Nah seandainya tahun depan kita tetap belum bisa nih ketemu langsung bikin kegiatan yang semestinya kayak biasanya kita kemah gitu. Ini solusinya apa nih Kak kira-kira yang dibayangkan Dikda? Yang kegiatan apa nih Kak? Yang gladi mantap misal, kan tadinya harusnya tahun ini ya. Kalau hal itu masih kita diskusiin, kita antisipasi tetap diselenggarakan untuk tahun depan. Kita alihkan di tahun depan. Entah itu bentuknya gladi tangguh atau gladi mantap, itu kan tergantung dari Ubaloka daerah mau menyelenggarakan apa. Namun kalau memang terpaksanya daring ya tidak bisa. Tapi bisa kita selenggarakan, mungkin tetap datang, tetap offline, tapi mungkin dibatasi, jadi benar-benar maksimal gitu. Hanya orang-orang terpilih lah yang bisa hadir. Kuotanya disedikitkan, kayak kemarin kan Raida yang semula kita 1.500-an, sekarang kemarin kan hanya 560, jadi benar-benar orang-orang terpilih yang bisa ikut. Gitu.
Keren banget. Berarti bisa dibilang nih Kuarda Jateng nih, buat Kuardanya, DKD-nya termasuk garda depan ya buat kegiatan daring Indonesia. Ya kan, Kak? Terus nih, dari tadi kan kita bahas tentang Kuarda nih, tentang kelas tingkat daerah. Nah, ini kan ada Kak Ardo yang keren, Kak Dikda, dan teman-teman DKD, teman-teman Kuarda yang lain yang tentunya nggak kalah keren juga. Nah, menurut kakak-kakak sendiri nih, gimana nih buat kuarcap-kuarcap? Kan nggak semua kuarcap-kuarcap punya SDM yang sebagus di daerah. Ada nggak sih diklat yang dilaksanain sama daerah nih supaya di cabang nih juga mereka bisa melaksanakan kegiatan yang seru juga, biar mereka tuh nggak kalah seru gitu sama daerah gitu, Kak. Jangan sedih. Jangan sedih, itu pertanyaan sudah saya siapkan jawabannya dari kamu sebelum nulis gitu. Pertanyaan wajib itu. Monggo Pak Sardo. Jadi, mungkin Kuartir Daerah Jawa Tengah itu adalah satu-satunya inisiator yang memfasilitasi website dan email resmi untuk semua kuartir cabang dan Dewan Kerja Cabang di seluruh Jawa Tengah. Gratis. Pelatihannya sudah dilakukan untuk admin dan input untuk beritanya. Tinggal kita sekarang ngecek kuartir cabang mana yang aktif. Gitu. Semua domainnya menginduk di domainnya kuartir daerah. Jadi misalnya nih, brebes.pramukajateng.or.id, klaten.pramukajateng.or, bisa dicek semua dari 35. Ada beberapa kuartir cabang yang sudah punya domain sendiri, ya kita tidak memaksakan, tapi tetap kita fasilitasi. Mau dipakai oke, nggak dipakai nggak masalah. Seperti itu. Dan itu diberikan oleh kuartir daerah untuk kuarcap dan Dewan Kerja Cabang. Buat apa? Untuk jurnalistik, untuk memberikan literasi tentunya. Dan itu teman-teman ISJ bisa ngecek kegiatan masing-masing dari kuartir cabang ada apa aja, bisa dari situ. Dan bisa dari website kuartir daerah tentunya. Karena semua website kuartir cabang, ketika mereka menginput berita, itu akan otomatis muncul di websitenya kuartir daerah. Ada lagi pertanyaannya? Kalau dari Kak Dikda sendiri gimana nih, Kak? Oke, mungkin menambahi aja ya Kak, atau kalau soal ini, karena kan ada andalan bidang komunikasi strategis, cocok banget kan untuk pertanyaan itu. Dan ditambah ini Kak, kalau itu kan udah ada website untuk masing-masing kuartir cabang dan DKC tentunya, dan ditambah lagi di kuartir daerah Jawa Tengah itu ada namanya Skot Siber Jateng, itu masing-masing di masing-masing kuartir cabang. Jadi itu ada namanya Skot Siber Jateng yang anggotanya itu adalah DKC atau humas kuarcap masing-masing di masing-masing kuartir cabang. Jadi udah tersebar itu. Jadi ada selain di-update di website masing-masing kuartir cabang atau DKC, juga di-up melalui forum komunikasi kita seperti berjateng itu. Dan ditambah lagi kan kita kemarin di masa pandemi ada pelatihan kehumasan dan keprotokoleran ya Kak Ardo. Itu juga kita sebagai sarana penunjang untuk mewadahi kakak-kakak sekalian di masa pandemi inilah. Dan ditambah lagi, ada apa lagi ya? Oh ya, pelatihan pengelolaan di website. Itu sering banget DKC juga udah ada, udah pernah. Itu secara penculikan ya Kak sistemnya kalau yang sama DKC. Terus yang sama kakak-kakak ada sendiri di masing-masing kuartir cabang. Seperti itu. Mungkin itu. Ini mungkin bisa sekalian buat apresiasi nih Kak. Dari Kak Ardo sendiri pasti udah tahu dong, siapa nih kuarcap mana nih yang paling aktif mengupdate beritanya di domain yang udah disediakan. Boyolali. Wah, Boyolali. Ada orang Boyolali nggak di sini? Ini bisa komen-komen aja lah ya yang orang Boyolali nanti. Kan pengen ngetes tuh aslinya Kak Jilan. Saya merhatikan apa enggak gitu. Langsung tak jawab Boyolali. Wes. Fokusnya masih mantap ya Kak. Terus ini sekalian nih Kak, mumpung yang nonton bisa jadi nih bisa sampai nasional, ada Kak Andi, Kak Berto di sini. Kegiatan Jateng apa nih Kak terdekat ini yang bakal dilaksanain daring juga? Saya serahkan kepada Kak Dikda sebagai Dewan Kerja Daerah. Saya sudah ini mengawal sampai akhir. Dulu ini? Saya sudah mengawal sampai akhir 2020 ya. Ini saya sudah sangat appreciate sekali, dan saya harapkan teman-teman Dewan Kerja Daerah itu sudah mulai kreatif dan semangat.
Kegiatan, kalau di DKD sendiri kegiatan terdekat, kalau darinya belum tentu ya Kak, soalnya kita kan nggak tahu gelombang selanjutnya, semoga pandemi segera berlalu lah, amin. Kalau kegiatan selanjutnya di Dewan Kerja Daerah, insya Allah semoga bisa offline, itu ada perkemahan wirakarya daerah tahun depan, terus ada nanti itu nggak bisa satu kegiatan yang akan dilaksanakan ketika pandemi ini selesai Kak Jilan di Jawa Tengah, di kuartir daerah Jawa Tengah, yaitu adalah akan adanya temu peserta Raimuna daerah. Itu sudah terjadwalkan. Itu acaranya siapa Kak? Itu acaranya siapa? Acaranya adalah daerah urusan komunikasi strategis itu. Kalau tidak diakui sama Dewan Kerja Daerah, itu akan saya buat acaranya, karena kegiatan kemarin itu hampir satu bulan ya? 3 minggu lah, 1 bulan itu kegiatan itu daring, dan teman-teman itu selalu bertemu di Zoom, ya kan? Dan ketika ada pandemi nanti selesai, kita sudah menjanjikan itu akan kita adakan temu peserta Raimuna Daerah 2020 ketika itu, pandemi selesai. Dia harus diundang dong Kak, saya harus diundang nih Kak. Ya semua lah. Boleh, semuanya boleh hadir. Itu nanti ketua sangga kerjanya Kak Ardo ya? Boleh, tak cariin sponsor lah nanti. Ini dengerin teman-teman nih, barangkali ada peserta Raida, Kak Ardo sudah berjanji, tagih aja nanti kalau pandemi selesai. Syaratnya pandemi selesai ya, Selesai, oke. Nah, ini nih Kak, jadi muncul pertanyaan nih dari netizen kece nih. Tadi kan semoga bisa dilaksanain kalau pandemi udah selesai. Pandemi selesai kan bukan berarti COVID-nya hilang ya Kak. Bukan berarti coronanya hilang ya kan. Nah, gimana nih caranya? Kira-kira aja sih, kira-kira DKD atau Kuarda nih caranya supaya kegiatan itu tetap kondusif, tetap menyenangkan, tapi nggak sampai menimbulkan klaster COVID baru. Nanti ada pandeminya muncul lagi. Betul. Jadi yang pertama tetap sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi ikuti semua protokol kesehatan dari pemerintah. Ketika harus bepergian, gunakan masker, cuci tangan. Kalaupun misalnya keluar kota, ya buatlah tes rapid antigen sehingga bisa membuat kenyamanan juga buat yang lain. Jadi ikuti semua yang sudah diinstruksikan dari pemerintah tentang protokol kesehatan. Terus selama kegiatan dari internal kita sendiri juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Karena biasanya kalau sudah ketemu teman atau ketemu satu geng atau satu circle, ya udah lupa nih, ya kan? Lupa cuci tangan, lupa pakai masker. Nah itu jadi selama GPK atau apa lah, selama kegiatan Zoom kemarin kita juga selalu menginformasikan kepada para peserta yang kurang jaga jarak, ya tolong jaga jarak dari peserta itu. Kita selalu mengingatkan. Kalau mau lihat di dokumentasinya seluruh kegiatan kita ada di YouTube, ada di mana lagi di YouTube-nya di DKD ada, di YouTube-nya Kuarda juga ada. Jadi ketika upacara pembukaan, ketika kegiatan-kegiatan itu selalu kita mengecek. Jadi seluruh tenaga kerja itu biasanya ngecek peserta itu sudah benar apa belum protokol kesehatannya. Karena itu yang utama. Karena kalau tidak benar, kita akan segera memberikan notifikasi kepada mereka. Tolong dari kontingen A jaga jaraknya, kalau bisa seperti ini. Jadi selama kegiatan tidak pernah berhenti untuk itu. Nah, dan itu yang menyebabkan pramuka itu bisa melaksanakan kegiatan selama pandemi. Karena apa? Kita selalu berusaha untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Seperti itu. Tadi dia mau nambah? Cukup, sudah. Karena gini, nambahin aja sih Kak. Karena kan kita kegiatannya daring dan itu kan terekam, jejak digitalnya ada. Barangkali itu kan bisa jadi laporan kan kita juga yang nanti kena. Jadi alangkah lebih baiknya kita antisipasi juga, tetap mengingatkan pada saat itu juga sebelum terjadi yang enggak. Sekali. Nah, balik lagi nih ke Raida. Kayaknya banyak banget yang kepo-kepo sama Raida. Kayaknya dari Kuarda lain deh ini, Kak. Ini DKD-nya ada rahasia nggak sih, Kak? Ada resep rahasia nggak supaya Raida tuh bisa berjalan lancar? Gimana cara mengatasi kendalanya? Jalan keluarnya apa?
biar kayak seseru Raida kemarin ya. Hype banget kemarin Raida. Apa ya? Ikhtiar mungkin dikencengin. Apa ya Kak Ardo? Kalau aku sih ikhtiar itu. Jadi gini ya, kalau aku boleh nambahkan, karena aku bukan tenaga kerja, saya kan cuma orang di balik layar aja. Yang pertama sebenarnya adalah kekompakan dulu. Tenaga kerja maupun DKD, ketika itu kompak, satu suara, oke kita laksanakan kegiatan ini dengan benar. Yang kedua kreativitas. Kreativitas ini nggak pernah bisa dibendung ketika sudah diberikan kanalnya. Ketika tidak diberikan kanalnya, kreativitas ini akan terbendung. Akhirnya kemarin ketika kanal dibuka, kreativitasnya teman-teman tenaga kerja dan DKD luar biasa sekali. Itu semuanya dari teman-teman tenaga kerja dan DKD. Yang ditampak di muka dan bisa dilihat oleh teman-teman semua itu adalah dari teman-teman tenaga kerja dan DKD. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu kreatif, jangan pernah berhenti untuk selalu berkegiatan, jangan pernah berhenti karena pandemi. Kita mampu, kita bisa menyelesaikan ini dan kita bisa melewati ini. Kira-kira kayak gitu. Mantap sekali. Tapi masih kepo nih, kemarin Raida ini ada kendala apa nih Kak selama pelaksanaannya ya? Kira-kira apa nih Kak? Kendala yang dirasakan siapa nih? Jangan sudut pandang mana dulu ini? Mungkin dari Kak Digda sendiri dulu ya. Kak Digda juga sangat kerja kan? Iya. Nah, dari Kak Digda dulu deh. Gimana Kak Ardo? PO giatnya kan Kak Digda. Jangan buka kedok. Kendala ya, kalau ini mengambil beberapa sudut pandang. Kalau saya menjadi peserta, jangan ding. Kemarin juga saya sempat ikut seleksi peserta Raida. Maksudnya bukan saya ikut seleksi ya, bukan, tapi nyempil di sebuah seleksi di kuartir cabang. Kebetulan banget kan lihat, dan itu juga kayak salut banget sama Dewan Kerja Cabang yang menjadi fasilitator di sini ya, bukan hanya sebagai pimpinan kontingen atau Dewan Kerja Cabang, tapi juga menjadi fasilitator sebagai tangan kanannya Sangga Kerja Daerah Raida yang langsung merangkul teman-teman peserta. Jadi yang paling riuh ini DKD sebenarnya, bukan DKD, karena DKD di sini kan memikirkan konsepnya bagaimana ini bisa diterima teman-teman, gimana teman-teman bisa mendapatkan fasilitas. Kita kemarin juga mendapat dukungan jaringan dari Kominfo. Jadi kita menyurati Diskominfo provinsi, diturunkan ke masing-masing kabupaten kota. Jadi semua teman-teman di kuartir cabang tertunjang jaringannya, aman. Kalau yang itu yang mau bekerja sama, tapi kemarin alhamdulillah semuanya antara Kuarcap sama Diskominfo aman. Terus kita juga mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan, karena kita tahu bersama bahwa sekolah-sekolah seperti maupun SMA sederajat itu semuanya ditiadakan untuk tatap muka, dan datang ke sekolah pakai seragam sekolah aja itu rasanya kata guru-guru itu jangan deh, mending daripada nanti ketahuan kalau tatap muka. Jadi kan kemarin belum ada uji coba tatap muka juga kan pas awal-awalan. Jadi kita menyurati dari Dinas Pendidikan, meminta dukungan, akhirnya menurunkan Juklak itu melewati kantor dinas cabang di masing-masing karesidenan seperti itu. Jadi semua dari sisi jaringan ada, dari sisi pendidikan di masing-masing SMA, SMK sederajat yang notabene itu mayoritas pesertanya dari SMA, jadi kita ada. Jadi untuk dukungan itu kita aman lah. Tapi untuk mobilitas teman-teman peserta di masing-masing kuartir cabang. Jadi Raida itu kemarin ada 2 pilihan, Kak. Mau diselenggarakan di masing-masing kuartir cabang berkumpul kalau yang bisa, atau mau di rumah masing-masing, monggo silakan. Jadi kita bebaskan.
Dan teman-teman yang kita meminta sekali lagi bantuannya kepada pendamping masing-masing kontingen, dan Pinkon itu menjadi fasilitator. Di sana benar-benar peserta itu dimonitor, mulai dari protokol kesehatannya, gimana sikapnya kalau dinyata mungkin masih kita bisa lihat, tapi kalau di Zoom-Zoomannya, di media daringnya kan teman-teman itu yang menjadi pikiran tambahan kita selama Raida kemarin, di luar itu ya pemahaman di awal kalau ini loh Raida kita harus akan tetap laksanakan walaupun daring, walaupun keadaannya seperti ini. Karena ini menjadi wadah pembinaan kita kepada teman-teman pramuka pendidikan di Jawa Tengah gitu. Terus kita melakukan public hearing, apa kendalanya, teman-teman bisa sharing, kita berkumpul di Zoom, akhirnya kita mendapat masukan teman-teman dan saran solusi, hingga akhirnya terbitlah Raida ke-12 ini secara daring. Akhirnya 3 minggu kita laksanakan dengan pantauan setiap hari. Jadi temu Pinkon itu bukan satu kali sehari atau gimana, tapi dadakan itu kita adakan untuk apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa selesaikan sekarang, kendala apa yang ada kita coba untuk cari solusinya bersama-sama. Jadi benar-benar bukan hari aktif kita berkegiatan, tapi setiap hari, karena kan Raida itu kan diselenggarakan Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu. Tapi kita kerjanya itu setiap hari, 24 jam. Ini Kak Adu juga ikut sampai stres ya, Kak? Setiap hari di video call Pinkon, di video call peserta, seperti itu. Jadi kendala itu banyak banget. Kita share kita terbuka lah untuk teman-teman peserta kemarin, walaupun peserta juga nggak tahu kita siapa, kita kan masteran ya, nggak tahu kita siapa gitu. Oh, jadi waktu kegiatan nih, waktu misal kita VC gitu tetap kita pakai masker gitu ya, Kak? Tetap dong, kalau teman-teman peserta harus, karena mereka berkumpul kan, kita nggak tahu nih, mungkin kalau di depan kamera kan mereka satu frame, tapi kan di sampingnya kita nggak tahu, jadi antisipasi saja mereka tetap pakai masker. Tapi untuk kita sangga kerja, kalau memang di operatornya harus di ruangan terpisah, boleh. Tapi kita kemarin sangga kerja mewajibkan untuk semua masker, jadi nggak kelihatan semuanya. Berarti kemarin Raida tuh aman ya, Kak? Nggak sampai ada penularan COVID yang terindikasi dari Raida ini ya? Alhamdulillah kemarin dari sangga kerja tidak ada. Alhamdulillah. Ini bisa buat percontohan dari daerah-daerah yang lain nih, pencapaian Raida, kegiatan yang lumayan besar dan nggak sampai bikin klaster baru kayak kumpulan-kumpulan yang lain. Gila, pramuka ini emang the best banget lah. Terus kayaknya nih ada satu pertanyaan terakhir nih. Karena tadi lihat-lihat CV kan, lihat CV Kak Ardo ini juga bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga. Nah, pasti dapat bocoran dong. Wis, pamer bajunya. Pastinya Kak Ardo tahu nih tanggapan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Tengah, terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanain oleh Kuarda Jateng maupun DKJ Jateng. Gimana nih Kak pendapat dari pemerintah? Pemerintah merasa terbantu pastinya ya. Sekali lagi pemerintah itu punya keterbatasan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan baik itu di daerah maupun di pusat itu pasti punya keterbatasan untuk menjangkau masyarakat dan memberikan informasi. Jadi ketika pramuka bergerak, coba deh dicek deh dari seluruh Indonesia. Kita ngobrol Jawa Tengah aja lah. Yang bergerak paling cepat ketika ada musibah bencana dan COVID, siapa? Pramuka. Pramuka peduli, baik itu ada Ubaloka, ada teman-teman yang lain, itu pasti pramuka ada. Kayak gitu. Jadi ketika selama pandemi ini ada juga yang dari pramuka membantu secara literasi digital, publikasi tentang masalah-masalah tentang pemberitaan COVID, tentang bagaimana
kita berperilaku new normal yang baik, ya pasti pemerintah akan merasa terbantu. Dan itu merupakan tugas dari pramuka tentunya sebagai agen pemerintah. Jadi tidak mungkin yang namanya pemerintah itu sendirian. Pemerintah menggandeng seluruh elemen, salah satunya adalah pramuka. Dan pasti terasa terbantu sekali dengan adanya itu. Seru ya, ternyata kita ngobrol, tahu-tahu udah mau sejam aja ya. Kayaknya sebagai pertanyaan pamungkas kayaknya buat Kak Dida sama Kak Ardo nih. Ada nggak pesan-pesan buat seluruh pramuka, nggak cuma Jawa Tengah ya, seluruh pramuka di Indonesia untuk selama pandemi ini apa pesan dari Kak Dida sama Kak Ardo? Pramuka Pandeglang Pandega di Jawa Tengah itu teman-teman tetap semangat. Kita bersama ini, pandemi ini merupakan bencana nasional, jadi bukan kita saja secara pribadi yang merasakan, tapi kita semua. Jadi kita sama rasa lah untuk merasakan pandemi ini. Jadi jangan takut, kalian tidak sendiri. Apapun ide kreatif kalian, apapun yang ada di benak kalian untuk perubahan, silakan tuangkan. Kami di sini sebagai Dewan Kerja, khususnya Dewan Kerja Daerah, memfasilitasi, mewadahi teman-teman semuanya untuk mewujudkan apa cita-cita teman-teman semuanya, ide-ide khususnya kegiatan pramuka untuk Pramuka Jawa Tengah. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk sharing kepada kami, kakak-kakak di kuartir cabang, kuartir daerah masing-masing, bahkan kuartir ranting, silakan. Karena di sini selama pandemi ini kita membutuhkan ide-ide kreatif teman-teman semuanya. Jadi, dan kalau berpikir tentang pramuka itu adalah ilmu hanya tentang tepuk-tepuk, tapi di sini pramuka kita belajar segalanya. Jadi jangan takut bahwa orang-orang yang kelihatannya bukan anak pramuka itu tidak bisa kita rangkul untuk bersama mewujudkan konsep-konsep kita. Tapi kita coba dulu. Barangkali kan beliau, orang yang kita targetin itu, akhirnya mau berkolaborasi bersama kita dan mewujudkan bersama pramuka kita. Jadi jangan takut, kita di sini ada bersama kalian. Mari kita berkolaborasi, menginspirasi negeri. Gitu. Mantap sekali Kak Dida. Lanjut dong Kak Ardo, pesan-pesannya nih. Nggak ada, udah semuanya tadi di depan. Saya cuma mau mengulang aja. Jangan berhenti berkegiatan, jangan berhenti berkreativitas, jangan berhenti meliterasi ya, yaitu memberikan informasi, melawan hoax dan sebagainya. Jangan berhenti untuk menjadi agen perubahan dan agen dari pemerintah. Udah, itu aja. Mantap sekali, oke. Udah di penghujung acara nih, mungkin Dilan mau kasih kesimpulan dikit ya terkait apa aja yang kita tadi udah obrolin dari A sampai Z macam-macam itu. Jadi gini teman-teman semuanya, pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang kita inginkan emang, tapi mau nggak mau kita harus hadapi ini bareng-bareng, kita nggak sendiri. Dan sebagai pramuka kita nggak boleh diam di tempat, kita nggak boleh jadi anak no lab, ya kan? Jadi kayak yang udah disampaikan sama Kak Ardo sama Kak Dida tadi, jadilah agent of change, jadilah agen perubahan. Nah, kayak contohnya nih Jawa Tengah nih yang udah melaksanakan berbagai kegiatan, memprakarsai berbagai kegiatan, menginisiasi dan menginspirasi daerah-daerah yang lain untuk melakukan kegiatan secara daring. Pemerintah juga ternyata nih menurut Kak Ardo nih sangat terbantu dan sangat mengapresiasi kegiatan pramuka di Jawa Tengah ini. Masa depan tidak dapat kita lihat saat ini, teman-teman. Masa depan ini terlalu abstrak untuk kita tebak, tetapi dapat kita rencanakan, dapat kita mitigasi mulai dari sekarang. Nah, bukan nggak mungkin pandemi bakal muncul lagi ke depannya. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap yang tadi di akhir tetap berkegiatan dan berkreativitas, dan tidak lupa menjadi agent of change sama agen pemerintah. Ya, kurang lebih begitu Kak? Benar sekali, mantap. Oke.
kayaknya sampai sini aja lah ya perbincangan kita pada hari yang cukup mendung cerah. Karena masing-masing, oke. Tapi sebelum diakhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, kakak-kakak. Gimana operator? Foto bertiga dulu nih moderator sama narasumbernya. Biasanya kita udah gak zaman foto bareng. Kita tiktokan bareng biasanya. Iya nih Kak. Kita foto bareng-bareng dulu dong. Ayo, udah siap? Operator? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Apa nih gayanya? Stop. Apa nih? Messenger Office. Gimana ya? Aku gini deh. Oke. 1, 2. Gimana nih? Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Makasih buat semuanya, karena tadi di awal dengan salam, di akhir dengan salam juga. Terima kasih yang udah menonton acara ini, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya pada... Terakhir. Boleh ya, terakhir. Oke, Kak. Saya cuma berpesan kepada teman-teman ISG yang ada di Jawa Tengah untuk lebih berperan. Ambil peranmu benar-benar, ya kan? Karena banyak yang membutuhkan literasi digital di Jawa Tengah. Desa di Jawa Tengah itu ada 7.809 desa, dan itu tidak hanya selesai dengan satu regu penggalang maupun regu penegak. Itu harus bisa diselesaikan oleh seluruh pramuka Jawa Tengah. Salah satunya ISG sebagai ujung tombak untuk literasi di dunia maya. Oke? Ada pesan khusus nih buat Indonesia Scout Journalist di Jawa Tengah ya khususnya. Kita harus berperan lebih aktif lagi nih. Mungkin kedepannya bakal banyak nih Kak kegiatan-kegiatan yang seru-seru yang berbeda dari biasanya kayak gini lah sekarang ini. Oke, mungkin itu aja kali ya dari Jilan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak salah tutur kata atau mungkin kendala-kendala yang tidak bisa Jilan atasi. Terima kasih banyak. Kak Ardo, Kak Dikda atas waktunya mau ngobrol-ngobrol di sini menjawab pertanyaan netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Om Salam Budaya. Salam Pramuka. Salam.